Ini terlalu di depan, ini harus yang duluan HP. Ya, udah ini ada live. Jangan punya bapak itu. Berkreasi lah.
kita yang akan berkhotbah. Ini jemaat-jemaatnya. Ini hambanya yang akan berkhotbah. Itu penerima tamu. Ini LCD kita. Ini musik. Ini siapa nih? Oh, ini Bapak Enos. Ini kenapa harus di sini? Di sini. Ha.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Yehova Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Kita berdoa. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini Tuhan kami datang membawa hidup kami dalam tangan pengasihan. Tuhan kuduskan, sucikan, layakkan kami Bapa. Ketika kami memuji, mengagungkan nama-Mu, biarlah Engkau saja Tuhan yang dididik. Roh Tuhan yang boleh bekerja, Roh Tuhan yang berotoritas atas kepada kami, dan semuanya kami diberkati. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, jemaat masih tetap berdiri. Kita akan bersukacita, memuji memuliakan Tuhan dengan pujian sukacita. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan.
Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Siapa yang boleh masuk dalam? Ada 150 nomor masuk. Jadi dalam nomor 15 dikatakan siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di gunung yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercelah, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidah, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangga, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama. Ini baru sebagian persyaratan yang disampaikan oleh Daud. Sebab semua rasul, berapa banyak rasul? Rasul zaman Tuhan Yesus berapa banyak? Dan rasul-rasul yang dikenal oleh polisi itu banyak sekali. Nabi-nabi pun berbicara tentang siapa yang boleh datang. Ini baik sekali, sangat sempurna. Tapi paling tidak apa yang katakan oleh Daud, kita semua tidak sempurna dalam mengikuti apa yang Raja Daud katakan. Apakah kita sudah tidak pernah berlaku tidak bercelah, ataukah kita sudah adil? Sudahkah semua perkataan kita dalam kebenaran? Raja Daud berkata luas sekali, sempurna. Tapi yang sempurna dikatakan Daud belum semua itu. Apabila digabung semua yang tertulis dalam Bible itu, kepada kita sekarang ini jemaat Santosalas ini belajar mendekati Alkitab ini. So, kalau kita tidak melakukannya, tak bisa lah kita sesuatu hal ini sesuatu. Kalau kita tidak sesuatu, apakah karena Juru Selamat dan menyelamatkan kita
ada gereja Injil sepenuh. Gereja Betel Injil sepenuh. Gereja Betel Injil sepenuh. Yes. Tidak pakai betul. Gereja Injil sepenuh. Nah, bisa. Tapi ada yang betul. Banyak gereja. Semua gereja itu dikirimkan. Semua. Kecuali Saksi Jehovah. Tapi Saksi Jehovah itu bukan tidak dikehendaki. Aturan mainnya yang tempat lain. Kalau perkataan itu sendiri sudah bagus. Saksi Jehovah dan nama Tuhan Allah. Mengapa saya katakan bagaimana kita sungguh-sungguh, bahwa kita sudah sungguh-sungguh tapi kita terbatas, pasti sudah sungguh-sungguh terbatas. Masalahnya, apakah Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu keterbatasan. Tapi dalam keterbatasan itu ada keinginan untuk mencapai apa yang juru selamat kehendaki. Nasihat saya sungguh-sungguhlah. Orang Kristen sungguh. Tuhan tahu kita terbatas. Tapi Tuhan tahu juga kita sungguh-sungguh atau tidak. Apa kita separuh? Kalau ada 100%, pun itu seperti saksi Jehovah. Tapi menganggap sungguh-sungguh. Ini sebelum menganggap sudah sebelumnya. Akan semuanya itu Tuhan tahu gereja ini sungguh-sungguh. Itu sebabnya klarifikasi yang namanya tertulis dalam buku kehidupan anak domba itu. Kan nanti dipanggil. Saya akan dipanggil. Nah, di situ dikatakan lolos. Lolosnya berat. Apa 100% lolos? Yang harus kita tahu sekarang ini, kamu Aman. sama, Aman. sama, Aman. sama.
bertanya, ada 12 sakramen di gerejamu. Bisa? Bukan bisa. Nah, ya hanya beribadah di bisa karena bagus. Hanya kalau kamu saya nggak tahu 12 sakramen itu. Lalu ditanya Enos, lupa ingat. Ditanya Gibson, tidak semua saya. Terus itu kalau gereja di sana, pertanyaan kedua dari mereka, ada malaikat yang ditugaskan Tuhan untuk harus diingat. Pak Enos harus ketahui, kalau kau tidak tahu siapa, tapi ada itu tugaskan itu. Nah, apakah hanya satu orang di gereja satu-satu? Ya, bisa satu mengontrol berapa? Ada satu lagi yang bertanya itu pemimpin malaikat. Yang bertanya kepada siapa yang ada namanya dalam buku kehidupan anak domba Allah, pertama ditanya oleh gereja. Yang kedua ditanya oleh pemimpin. Apakah Mikael yang bertanya? Bukan. Apakah siapa yang berbicara kepada namanya itu? Gabriel. Apakah Gabriel? Bukan. Tetapi ada satu orang pemimpin malaikat yang bertanya kepada orang yang akan dipanggil, tertulis dalam buku kehidupan. Jadi betapa sempurnanya orang yang tertulis namanya dalam buku. Yang ketiga adalah yaitu Holy Spirit. Pertanyaannya apa? Holy Spirit itu adalah Roh Kudus. Kedua, Roh kebenaran. Ketiga, Roh kebenaran. Keempat, Roh hidup. Holy Spirit bertanya ini, apa bertanya? Pertanyaan tidak sama. Jemaat dapatkah kita lolos tertulis dalam buku kehidupan itu? Lalu siapa yang memutuskan terakhir? Itu seleksi saja. Tiga yang yang memutuskan Yesus. Kenapa harus sungguh-sungguh? Tahu apa sebabnya sungguh-sungguh?
sungguh-sungguh karena di dunia ini kita berapa lama? 100 tahun? Menurut Alkitab, 120 tahun. Walaupun Abraham 105 tahun, Ishak 180 tahun, Yakub 140 tahun. Tapi menurut Alkitab 120 tahun. Namun berapa lama di dalam kerajaan surga? 1000 tahun? Selama-lamanya perbandingan itu. Maka saya katakan, kita harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kita harus sungguh-sungguh sama dengan Ready no food. kau berbakti. Betul bukan? Kamu juga berbakat sungguh-sungguh. Semua yang 7 orang ini sungguh-sungguh berbakat. Allah. Berbakat sungguh-sungguh. Enos berbakat. Gibson berbakat. Ada 2 orang ini. Ibu Norma berbakat. Siapa namanya? Ratna berbakat. Nah sekarang bakat ini harus ditingkat. Itu berbakat. Siapa yang lebih baju? Ratna bisa lebih baju suatu saat. Di akhir perjuangan itu bisa lebih baju dari kamu. Bisa. Ibu Norma bisa lebih baju dari saya. Siapa yang bisa menolong? Tahu siapa yang bisa menolong? Tuhan Islam nanti. Udah ada namanya. Profesional. Roh Kudus, Roh kebenaran, Roh penolong, Roh penghidup. Semua kita harus tahu itu. Tempat nama itu menerangkan kepada kita tentang 3 hal. Ini 3 roh ini menerangkan tentang siapa? Tentang apa? Tentang Tuhan Yesus adalah Jaya. Tuhan Yesus adalah kebenaran. Tuhan Yesus adalah hidup yang kekal. Roh menolong kita. Jadi Tuhan memfasilitasi kita. Apa namanya? Serius. Ada fasilitas buat serius. Holy Spirit memfasilitasi kesungguhan kita. Jabatan apapun yang kita panggil, pekerjaan apapun yang kita lakukan, Holy Spirit diutus oleh Tuhan Yesus memfasilitasi.
Beda. Kami baca ayat epistel kita pada pagi hari ini yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 9 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan ayat yang ke-9 dan jemaat Tuhan akan membacakan ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17. Kita membaca bersama-sama. Kita mendapatkan perkenanan. Amin. Baik, ayat yang ke-9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jika kamu mengikuti perintah aku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan Bukan kamu kamu yang yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sama-sama. inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Berita pengakuan dosa Roma 3 ayat 21 sampai 25. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Baik, jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita akan bersama-sama mengucap 10 perintah Tuhan. Marilah kita mengucap 10 perintah Tuhan demikian. 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau